yang membenarkan isi kitab-kitab yang asli, ya, yang turun sebelum engkau, sebelum kamu, wahai Muhammad, wa muhaiminan ali, sekaligus Al-Quran ini menjadi apa? Tolok ukur kebenaran. Tolok ukur kebenaran kitab suci sebelumnya itu diukur dari Al-Quran. Timbangannya timbang Al-Quran. Kalau sesuai dengan Quran, itu benar. Kalau melenceng dari Al-Quran, tidak sesuai dengan Quran, berarti itu salah. Ini kenapa? Karena kitab terakhir ini yang menentukan, ya, umat terakhir. Makanya secara ilmiah, secara rasional, ketika Allah menjadikan umat Muhammad SAW terbaik pada umat akhir zaman, dan umat Rasulullah ini di akhir zaman adalah sebagai syuhada 'alan nas, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, sebagai saksi. Yang menjadi saksi itu adalah orang terakhir yang bisa melihat semuanya yang datang sebelumnya. Dia bisa menilai. Quran yang datang terakhir ini yang bisa menilai semua isi kitab yang ada sebelumnya, meluruskan pandangan-pandangan yang menyimpang dari ahlul kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sedang berada di lantai 2. Kita proyek pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute. Nah, ini sama bos Action Pay, Ustadz Zulfadli Lubis. Nah, kita lihat sini ya teman-teman ya progresnya. Ini udah kita selesai lantai ketiga, dan kita akan naik lantai 4. Ini sumbangan dari antum semua, ini sudah kita akan mulai lagi pengerjaannya. Nah, ini sedang pengerjaan tembok ya, keliling. Nanti di atas kita tambah 1 lantai lagi, baru nanti terakhir untuk olahraga di atas. Oke. Terus bantu support ya. Nah, tolong ambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mulai lagi pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute. Kita akan mencetak kader-kader guru tafsir dan guru tahfiz Al-Quran, ya, untuk Indonesia lebih bahagia. Tagline kami adalah bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia semakin lebih bahagia, selamat lahir batin dunia akhirat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan inilah markas kita nanti. Nah, selamanya ada kelas-kelasnya, ada ruang multimedianya, ada studio digitalnya, dan ada kelas-kelas kita untuk tadabbur, tahfiz, dan juga kajian-kajian keislaman baru. Bang Fadli, gimana? Siap support ini? Kita dukung bersama Al-Fahmu Institute, bukti dari keberpihakan kita terhadap agama kita. Ya, Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Apa kabar sahabat-sahabat, teman-teman semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada program kita spesial pada kesempatan kali ini, yaitu serial Bangkit dan Jatuhnya atau Runtuhnya Israel dalam Al-Quran dan Sunnah.
bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bersama saya pada kesempatan kali ini episode yang kedua. Ya, kita akan mengkaji beberapa hal mengenai kronologis ya, bangkit dan jatuhnya atau runtuhnya Bani Israel atau Yahudi di dalam Al-Qur'an. Kemarin secara singkat tentu mudah-mudahan teman-teman semua masih ingat ya kronologi sejarahnya mulai dari Nabi Yakub ya, itu kemudian pada tahun 1900 sebelum Masehi Nabi Yakub bersama keluarganya itu diboyong oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Kemudian beranak pinaklah bangsa Israel di Mesir itu selama kurang lebih 600 tahun. Ya, kemudian pada tahun 1300 sebelum Masehi ya, itu kemudian bangsa Israel yang ada di Mesir itu kemudian hijrah atau bermigrasi keluar dari Mesir. Nah, ini episode-episode sejarah ini semua dijelaskan secara rinci dalam Al-Quranul Karim. Ya, kalau kedatangan Nabi Yakub ke Mesir atas undangan putranya Yusuf alaihissalam beserta keluarganya, mereka tinggal semua beserta saudara-saudaranya di Mesir itu tercantum di dalam surah Yusuf. Bahkan kedatangan Nabi Yakub alaihissalam ke Mesir bersama keluarganya itu dikisahkan. Awal mula bangkitnya bangsa Israel itu ada di dalam surah Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian di akhir ayat itu kan sudah jelas. Ya, akhir surat Yusuf itu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dengan segala keindahan tutur kata, akhlak ya, kemudian dengan keindahan penyampaian ya kisah Nabi yang mulia Yakub dan Yusuf alaihissalam ini. Itu semua ada termaktub dan dalam surah Yusuf ya. Bagaimana mereka awal bangkitnya bangsa Israel ini, yaitu Yakub yang bergelar Israel yang artinya adalah hamba atau pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah 600 tahun di Mesir, ya, mereka pada tahun 1300 sebelum Masehi ini keluar dari Mesir ya, bermigrasi. Ya, itu dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah mengutus Nabi Musa kurang lebih 600 tahun setelah episode ya kebangkitan bangsa Israel di Mesir. Ya, nah maka mereka ini cukup menakutkan bagi kekuasaan Fir'aun, ya, yang aniaya, yang berbuat zalim. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Itu semua dalam Al-Quran diceritakan. Itu kisah tentang Musa dengan Fir'aun. Ini periode kedua, episode kedua, bangkitnya bangsa Israel itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah Taha, kemudian surah Asy-Syu'ara, surah Al-Qasas, ya, kemudian juga surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf ini semuanya turun di Makkah atau periode Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, itu. Nah, setelah keluar Nabi Musa bersama Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan Allah menghancurkan, membinasakan Fir'aun di Laut Merah. Mereka berhasil menyeberangi Laut Merah, kemudian di Tursina, kemudian sampai hampir masuk ke Baitul Maqdis. Itu belum sampai mereka menguasai Baitul Maqdis ya. Karena apa? Karena mereka melakukan pembangkangan. Ya, tidak mau untuk berjihad. Ya, ini tidak mau berjihad. Bahkan dalam perjalanannya itu mereka masih ketika keluar dari Mesir itu mereka ingin menyembah patung anak sapi. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nauzubillah min zalik. Ya, itu peristiwa diungkapkan di dalam beberapa segmen dalam surah Al-A'raf, surah Taha, ya, itu disebutkan. Nah, sebelum sampai ke Baitul Maqdis, mereka sudah diminta oleh Nabi Musa.
Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasatal, ini surah Al-Maidah. Kataballahu lakum wa la tartaddu ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Itu ayat berapa ya? Ayat 30 kurang lebih ayat 30-an ya, kalau bisa kita lihat di sini ya, yang menceritakan bahwa mereka itu belum masuk ke Baitul Maqdis ya, karena menolak untuk berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mereka menolak untuk berjihad di situ ya, enggan untuk menjalankan perintah dari Nabi Musa alaihi salam. Ini ayat 21 ya, kemudian sampai ayat 26 ya. Sehingga apa? Mereka itu ya karena enggan berjihad ya, inginnya ongkang-ongkang kaki ya, inginnya dilayani, inginnya nggak berkeringat, inginnya tidak berjuang, tidak berkeringat, tidak berpeluh ya, inginnya dapat gratis Baitul Maqdis, maka mereka mendapatkan hukuman. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, ayat 26 surah Al-Maidah. Jadi 21 sampai 26 surah Al-Maidah ini menggambarkan betapa buruknya akhlak atau perangai Bani Israel ini yang diselamatkan oleh Allah di bawah pimpinan Nabi Musa. Baru mereka keluar. Mereka nggak bisa masuk Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah itu, ya. Kenapa? Karena enggan berjihad. Ya, lalu kemudian diharamkan oleh Allah. Mereka mengalami apa? Terlunta-lunta. Yatihun, selama berapa? Arba'ina sanah, 40 tahun. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, subhanallah. Nah, itulah salah satu penggalan sejarah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi, kronologinya luar biasa. Al-Quran ini bercerita tentang Bani Israel. Ya. Sampai-sampai, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Karim, ini hampir lebih dari sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, kisah Bani Israel. Ya. Bahkan itu juga mulai dari awal, dari Nabi Yakub itu. Ya, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu kisahnya luar biasa banyak. Seolah-olah Quran ini diturunkan untuk Bani Israel. Makanya di Al-Quran itu dikatakan inna hadzal Quran yaqussu ala Bani Israel aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Ini Al-Quran bukan hanya yahdi lillati hiya aqwam, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 9. Memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, paling sempurna, ya. Dan memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman. Tapi juga salah satu fungsi Al-Quran diturunkan adalah untuk mengkisahkan, menceritakan, dan meluruskan sekaligus aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun, banyak hal perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga menyebabkan mereka itu murtad dari ajaran Islam, ajaran Tauhid yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul di kalangan Bani Israel. Allahu Akbar walillahilhamd. Ya. Jadi itu semua dirinci. Ya. Lalu kemudian, setelah episode kebangkitan bersama Nabi Yakub, Nabi Musa alaihissalam, nah barulah kemudian ada episode ketiga bangkitnya kerajaan Talut, ya, yaitu Shaul bersama Daud, lalu kemudian diwariskan kepada Sulaiman. Itu terjadi pada tahun 1095 sebelum Masehi. 1095 sebelum Masehi. Ya, subhanallah. Ini terjadi ketika mereka disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Nah, ini masuk. Kalau tadi periode 1900 ya sebelum Masehi dan 1300 sebelum Masehi itu disebutkan dalam surat-surat Makkiyah seperti dalam surah Taha, Syu'ara, ya, kemudian Al-A'raf, ya. Kemudian masuk ketika bicara tentang kebangkitan yang kedua pada masa Nabi Musa, itu mulai masuk di surah Al-Maidah, ya. Kemudian sebagian surah Al-Baqarah. Nah, ini kebangkitan yang ketiga, ya, Bani Israel atau bangsa Israel ini, yaitu dengan kemunculnya Raja Talut, ya, kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Nabi Daud alaihissalam, lalu putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu terjadi pada tahun 1095 Masehi. 1095 Masehi. Nah, disitulah
mulai diceritakan di mana? Di surat Madaniyah. Ya, surat pertama yaitu surah Al-Baqarah. Nah, bisa kita lihat ini teman-teman ya. Surat Al-Baqarah di juz yang kedua terakhir. Ya, juz kedua halaman terakhir itu berkisah tentang bangkitnya Bani Israel episode yang ketiga. Ya, subhanallah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana? Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Idz qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malika. Nah, ini tentang bangkitnya Tolut yang disebut dengan Shaul, istilah Israel itu, bangsa Israel. Sampai sifat-sifat Raja Tolut ini disebutkan apa? Ya, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah pilih dia karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan kekuatan fisik. Itu ayat 247. Jadi 246, 247, 248 sampai ya 251 itu bicara tentang kebangkitan bangsa Israel yang ketiga. Yaitu di tangan Talut, Raja Talut, kemudian Raja Daud dan Raja Sulaiman. Yang dua terakhir ini sekaligus sebagai nabi dan rasul. Dan kisah tentang Nabi, kalau ini disebutkan Al-Baqarah itu tentang kebangkitan siapa? Talut ya bersama Daud. Nah, cerita tentang Daud, Nabi Daud, cerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, ini sudah diturunkan pada periode Makkiyah. Ya, misalnya dalam surah An-Naml, ya, kemudian surah Al-Anbiya, ya, kemudian dalam surah Saba, ya. Itu cerita tentang bangkitnya kerajaan Nabi Daud alaihissalam atau David dalam bahasa Israelnya. Itu sebelum kisah tentang Ratu Saba. Laqad kana li Sab'in fi Masr. Itu semua awalnya tentang itu. Kemudian juga termasuk ada di dalam surah Zukhruf. Ini hampir rata-rata semuanya Makkiyah. Subhanallah ya, tentang kisah kebangkitan bangsa Israel yang ketiga. Baik. Setelah itu, teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan, itu adalah sampai mereka pecah menjadi dua kerajaan tahun 975, lalu kemudian dihancurkan dua kali. Ya, kerajaan mereka itu kerajaan Yerusalem ya tahun 586 Masehi dan tahun 70 Masehi. Yang pertama oleh Kaisar Nebukadnezar, yang kedua oleh Kaisar Titus dari Roma. Masya Allah. Itulah sejarah ringkas bangsa Israel dalam Al-Quranul Karim. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah. Yang kedua kali ini, kita akan mempelajari bagaimana Al-Quran, ya, Al-Karim, ya, ini berdakwah. Setelah menceritakan mereka itu, setelah kehancuran itu, ya, kemudian mereka bermigrasi ke Jazirah Arabia. Jadi Yahudi yang ada di Madinah, di Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, itu adalah orang Israel asli. Ya, bahasanya bahasa mereka Ibrani. Hanya karena mereka sudah ratusan tahun, sejak tahun 70 Masehi, ya, bermigrasi ke Arab, ke Jazirah Arab, sampai lahirnya Rasulullah SAW, mereka itu bermukim di sekitar Madinah, Yathrib, karena mereka hidupnya di daerah, maunya hanya di daerah-daerah yang subur. Ya, mereka sekaligus menguasai perdagangan, sekaligus juga menguasai pertanian. Ya, itu sudah karena sudah turun-temurun sekian abad, mereka juga mampu atau sudah bisa beradaptasi dengan bahasa Arab. Bahkan nama-nama mereka juga sudah mengadopsi bahasa Arab. Tapi mereka adalah keturunan asli Bani Israel, ya, etnisnya Yahudi, dan mereka bukan bangsa Arab. Mereka bukan bangsa Arab. Mereka punya bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani, dan nama mereka itu juga mengikuti nama keturunan-keturunan Bani Israel. Hanya sudah beradaptasi, ya, dengan nama-nama Arab gitu ya. Tapi memang agak-agak susah pelafalannya begitu. Seperti misalnya Huyai bin Akhtab, ya, ada lagi macam-macam ya. Ka'ab al-Ahbar, Abdullah bin Salam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan Bani Israel ini? Ya, seperti digambarkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana Rasulullah menyikapi keberadaan
atau kehadiran serta eksistensi bangsa Israel yang ada di Madinah setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, kita harus menyatakan sejak awal bahwasanya para nabi ini punya prinsip dalam berdakwah. Ya, prinsip mereka itu apa? Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, mereka membawa ajaran agama tauhid dan mendakwahkannya. Ini surat Al-Anbiya ayat 25. Ya, kemudian di surat Al-A'raf ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Nabi Nuh juga mengajarkan agama tauhid. Wa ila 'adin akhahum Hud qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sama. Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, kemudian Nabi Nabi Saleh, maaf. Ya, wa ila Samud akhahum Saleh, sama. Ma lakum min ilahin ghair, u'budullah. Nabi Syuaib juga sama. Ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghair. Jadi jelas. Nah, oleh sebab itu, karena penyimpangan Bani Israel, ya, yang mereka lakukan pasca wafatnya Nabi Musa, pasca wafatnya Nabi Daud, Sulaiman, kemudian pasca wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka ini, ya, itu sudah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bahkan sejak belum tidak jauh dari masa setelah nabi-nabi dan rasul itu diutus kepada mereka. Mereka ini bangsa yang ngeyel, mereka bangsa yang sok tahu, mereka bangsa yang suka berdebat dalam masalah agama dan sangat materialistis. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 67, 68 sampai 74. Ya, ketika Nabi Musa perintahkan mereka itu untuk menyembelih sapi betina, ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mereka tanya, ini sapinya warna apa, ya, tingginya berapa, usianya berapa, bentuknya seperti apa, tanda-tandanya, bintik-bintiknya, warnanya dan sebagainya. Itu padahal itu tidak penting, tidak perlu. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak melakukan perintah itu. Inilah contoh buruk mereka, ya. Nah, maka Nabi SAW, teman-teman dimuliakan Allah, ini bertugas mendapatkan tugas istimewa dari Allah. Ya, ketika di Madinah setelah hijrah, Nabi SAW bertugas untuk mendakwahi mereka. Ya, dan turunlah ayat-ayat Al-Quran, ya, yang memperingatkan mereka dan mengingatkan mereka untuk beriman kepada dakwahnya Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kelanjutan dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Kelanjutan dari kitab Injil, kelanjutan dari kitab Taurat yang asli. Bukan yang mereka tahrif, bukan yang mereka rekayasa, bukan yang mereka selewengkan isinya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, itu adalah karena ditulis oleh tangan-tangan mereka. Mimma katabat aidihim. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Itu ditulis oleh tangan-tangan mereka. Sudah masuk unsur-unsur manusiawi. Ya, tidak lagi murni 100% sebagai kalamullah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Bukan kalamullah lagi, tapi sudah masuk unsur-unsur manusia, ya, ingatan-ingatan, memori-memori para penulisnya tentang sejarah Bani Israel dan lain sebagainya. Baik, maka itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran memberikan pengarahan untuk apa? Menegakkan dalil, ya, menyampaikan dalil, bukti-bukti kebenaran yang rasional, yang ilmiah, ya, mengingatkan mereka tentang kebenaran, bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Ya, yang kedua itu adalah dengan memberikan sikap. Jadi Al-Quran ini sangat objektif, ya, adil dalam menilai mereka, dan toleran, ya, diberikan toleransi yang luar biasa kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka menerima Islam ini. Karena mereka ini orang yang keras kepala. Kalau dikerasin makin keras. Kalau dilembutin makin kurang ajar. Makanya jalan yang pertengahan adalah
ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Nah, disitulah ummatan wasata, ya. Umat Islam ini sebagai umat pertengahan dalam berdakwah. Kuntum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Subhanallah. Ya, jadi teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi cara Al-Qur'an yang pertama adalah menegakkan dalil, ya. Menegakkan dalil tentang kebenaran Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Quran yang kedua, ya, memberikan sikap toleransi dan adil dalam menilai mereka. Nah, bagaimana cara Al-Quran berdakwah? Menegakkan hujjah dalil kepada mereka. Pertama, ya, sebagaimana disebutkan di sini adalah dengan sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan dalil itu adalah bahwasanya membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu, ya, sebenarnya itu sudah tertulis namanya di dalam kitab Taurat dan Injil. Apa dalilnya? Ya, surat Al-A'raf ayat 157. Mari kita baca. Ya, Al-A'raf 157, Al-Quran menyatakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ya, mereka yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Al-Quran menegaskan, tegas sekali ayatnya ini. Mereka mendapati nama Muhammad itu telah termaktub di dalam Taurat dan Injil. Yang bertugas untuk apa? Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan makanan, hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ya, dan seterusnya sampai akhir ayat ini, yaitu 157 surah Al-A'raf. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu Nabi Muhammad adalah nabi yang telah diberikan kabar gembira oleh Nabi Isa alaihissalam tentang kedatangan Nabi di akhir zaman ini. Ya, itu disebutkan. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diingatkan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang sudah diberitakan, ya. Bukan hanya tertulis di dalam Taurat dan Injil, tapi diberitakan kedatangannya langsung oleh Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Musa tidak menyebut kedatangan Nabi Muhammad, tapi yang menyebut kedatangan Nabi Muhammad langsung diberitakan dari lisannya, yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena setelah Nabi Isa tidak ada nabi lain yang Allah utus, Rasul yang Allah utus kepada manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi langsung, tidak ada jeda, tidak diselingi oleh nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Nah, maka itu di dalam surat As-Saff kita bisa membaca, melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, apa Nabi Muhammad SAW di situ katakan, wa idz qala Isa bin Maryam. Ya, ini ayat 6 surat As-Saff. Wa idz qala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sahirun mubin. Ini ketegasan dari Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya Nabi Isa itu berkata, aku ini adalah utusan Tuhan, utusan Allah kepada kalian wahai Bani Israel. Ya, yang membenarkan isi kitab Taurat yang ada turun sebelum aku. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah.
Bukan hanya membenarkan kitab sebelumnya, yang sebelum aku datang, kata Nabi Isa, yaitu Taurat, tapi juga aku memberikan kabar gembira tentang datangnya, lahirnya, dan diutusnya seorang Nabi setelah aku di akhir zaman ini, ya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tapi mereka ingkari. Itu kenyataan yang ada dalam surat As-Saff ayat 6. Baik, yang berikutnya, ya, bagaimana Al-Quran ini menegakkan dalil, adillah, ya, menegakkan dalil atas kebenaran Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, disinilah yang ketiga cara Al-Quran itu membungkam mereka, membuat mereka itu terdiam, terbungkam, ya, dengan satu fakta. Apa faktanya? Bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang dahulu selama mereka tinggal di Jazirah Arabia, ya, beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, mereka tinggal di Jazirah Arabia di sekitar Madinah itu mengharapkan datangnya seorang nabi akhir zaman, Mesias, ya, seorang penyelamat. Ya, ini bahasa orang Israel itu, ya. Untuk apa? Menjadi pemimpin mereka untuk mengalahkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka maksud itu adalah orang-orang di luar agama Yahudi, ya, di luar Bani Israel itu disebutnya kafir semua, ya, disebutnya kafir semua, di luar orang Yahudi, ya, bahkan seluruh etnis di atas muka bumi ini, di seluruh dunia ini itu disebutnya sebagai kafir. Yang bertauhid itu hanya kita, kata orang Yahudi. Ya, jadi mereka mengharapkan lahirnya seorang pemimpin Nabi di akhir zaman yang akan menjadi penyelamat Yahudi, akan memimpin kebangkitan di akhir zaman itu. Seorang Nabi. Ya, inilah sebenarnya yang mereka harapkan itu untuk dapat mengalahkan orang-orang kafir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Bisa disebutkan di sini, ya, di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, ayat 89. Ya, ayat 89, mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, ya, ayat 89 menyatakan bagaimana? Nah, di sini disebutkan walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Al-Baqarah 89. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, Al-Quranul Karim, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, itu Taurat dan Injil. Wa kanu min qabli yastaftihunahu 'alal ladzina kafaru. Nah, ini disebutkan. Apa tafsirnya di sini? Mereka sebelum turunnya Al-Quran itu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah, yaquluna, mereka senantiasa, ya, bangga-bangga. Mereka sudah sesumbar, berkoar-koar. Apa? Sanansuru 'alal musyrikin. Kami akan menang. Sanantasiru, kami akan memenangkan pertempuran melawan orang-orang musyrik nih, kalian ini. Orang Aus, orang Khazraj, orang Arab, kalian pagan semua. Kami akan mengalahkan kalian, orang-orang musyrik. Wa yuftahu lana, dan kami akan diberikan futuhat, kemenangan-kemenangan, ya, oleh Allah. Hina yub'atsu nabiyyun fanu'minu bihi wa nattabi'u. Ketika nanti di akhir zaman akan ada dibangkitkan seorang nabi dari keturunan dari kalangan kami ini, mereka pedenya begitu. Ya, mereka percaya dirinya begitu, yakin ini nabi akhir zaman dari kalangan kami Israel, Bani Israel. Ya, nanti kami akan beriman kepada mereka, kepada orang ini, dan kami akan mengikutinya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad dan Al-Quran, sebagaimana sifat yang mereka ketahui, sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Taurat dan Injil, apa yang terjadi? Kafaru bihi. Mereka mengkafirinya, mengingkari Rasul akhir zaman itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kontan Allah melaknat, ya. Melaknat siapa? Orang-orang Yahudi
Yang disebut di dalam ayat ini disebutkan al-kafirin, yang kafir kepada Al-Quran dan kafir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan apa? Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabum muhin. Sungguh buruk apa yang mereka perjualbelikan itu. Mereka ya memperdagangkan ayat-ayat Allah. Ya, mereka tukar ayat Allah ini, ya. Kebenaran yang datang dari Allah mereka kufuri, ya. Kenapa? Karena sombong dan perbuatan hasad, dengki. Ya. Kenapa? Mereka dengki di situ. Dijelaskan dalam Al-Qur'an ini ayat 890 ini. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Allah menurunkan karunia-Nya, kitab akhir zaman, rasul akhir zaman itu kepada manusia yang Dia kendaki dari hamba-Nya. Allah tidak memilih lahirnya nabi akhirnya ini dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel, tidak. Quran yang diturunkan Allah pun bukan dengan bahasa Ibrani, bahasanya mereka, tidak, tapi dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan nabi yang diutus di akhir zaman adalah orang Arab, bangsa Quraisy dari bangsa Arab. Keturunan Nabi Ismail AS. Ya, ini mereka dengki. Inilah alasan mereka menolak. Oh, nggak bisa. Nabi itu hanya eksklusif dari kalangan kami. Nabi itu nggak mungkin dari luar bangsa Israel. Ini mereka ini punya penyakit, ya, punya penyakit kejiwaan seperti itu. Ya, memonopoli kebenaran, memonopoli agama Allah. Merasa mereka itu manusia kelas 1. Ya, manusia istimewa, ya, bangsa yang elit, yang paling disayang Tuhan. Apa ini? Itu cara berpikir yang rasis, cara berpikir yang jahat, cara berpikir yang merendahkan, ya, nilai-nilai kemanusiaan universal. Sampai sekarang mereka lakukan itu. Dengki mereka kepada bangsa Arab. Kepada bangsa Arab saja yang masih satu pohon, satu keturunan bangsa Semit, bangsa Semitik, ya, satu keturunan Nabi Ibrahim, mereka saja dengki, benci, apalagi kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Arab. Nauzubillah. Makanya lucu kalau ada yang bukan Arab, ya, ini berpihak kepada bangsa Israel, ya, mereka nggak tahu atau pura-pura nggak tahu atau dibodohi, ditipu bahwasanya kedudukan di luar bangsa Arab dan Israel ini lebih dibenci oleh bangsa Israel itu. Karena mereka tidak akan memandang ras apapun di dunia ini kecuali ras mereka sendiri. Sama saudara, katakanlah saudara sepupunya atau saudara kandungnya. Ini kan Bani Israel ini kan keturunan Nabi Ishak dari Nabi Yakub. Ya, bangsa Arab ini kan keturunan Nabi Ismail. Ya, Ismail dan Ishak ini masih anaknya Nabi Ibrahim. Saudara kandung. Saudara lain ibu lah. Kira-kira begitu. Ini saja mereka musuhi, mereka dendam, mereka benci, mereka dengki. Apalagi yang di luar bangsa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi lucu kalau ada Yahudi pesek, Yahudi Nusantara yang sok-sokan pro-Israel, pro-Zionis. Ya. Mereka ini orang yang dibenci oleh Israel. Ya, mereka itu disenangi karena mereka mendukung saja eksistensi Zionis Israel itu. Perakatnya mereka benci. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah yang ya mereka lakukan. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Oleh sebab itu mereka, kata Allah dalam Al-Qur'an, disebabkan kedengkian mereka, ya, hasad mereka karena nubuah dan risalah itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka berhak mendapatkan ghadab, murka Allah subhanahu, bahkan berlipat-lipat, bi ghadabin ala ghadab, ya, kemarahan demi kemarahan, kemurkaan demi kemurkaan. Jadi kemurkaan Allah yang berlipat-lipat. Nah, nauzubillah min dzalik, ya. Ya, kenapa? Karena mereka kufur kepada Nabi Muhammad dan mereka disebabkan karena sebelumnya mereka mentahrif atau menyelewengkan isi kitab Taurat. Yang mana di dalam kitab Taurat itu kalau mereka jujur kepada diri sendiri, jujur kepada agamanya sendiri, itu mendapati Nabi Muhammad ada namanya di dalam Taurat. Dan itu dibuktikan ada dalam
beberapa video viral akhir-akhir ini, bahwasanya nama Muhammad itu atau Mehmet atau Mahomet ya, itu disebutkan di dalam kitab Tauratnya mereka. Ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, Al-Quran itu membenarkan ya kitab suci mereka, membenarkan ya Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah serta kitab-kitab samawi sebelumnya. Ya, sebab apa? Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah Taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Ya, ini surat Al-Maidah ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Alkitab. Ya, kitab dari Allah Subhanahu wa taala bil haq, dengan membawa kebenaran. Yang membenarkan isi kitab-kitab yang asli ya, yang turun sebelum engkau, sebelum kamu wahai Muhammad, wa muhaiminan alaih, sekaligus Al-Qur'an ini menjadi apa? Tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran kitab suci sebelumnya itu diukur dari Al-Qur'an. Timbangannya timbang Al-Quran. Kalau sesuai dengan Quran, itu benar. Kalau melenceng dari Al-Quran, tidak sesuai dengan Quran, berarti itu salah. Ini, kenapa? Karena kitab terakhir ini yang menentukan. Ya, umat terakhir. Makanya, secara ilmiah, secara rasional, ketika Allah menjadikan umat Muhammad SAW terbaik pada umat akhir zaman. Dan umat Rasulullah ini di akhir zaman adalah sebagai syuhada 'alan nas. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, sebagai saksi. Yang menjadi saksi itu adalah orang terakhir yang bisa melihat semuanya yang datang sebelumnya. Dia bisa menilai. Quran yang datang terakhir ini yang bisa menilai semua isi kitab yang ada sebelumnya, meluruskan pandangan-pandangan yang menyimpang dari ahlul kitab. Sahabat Quran ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di sini ini cara Al-Qur'an berdakwah luar biasa. Ini prinsip-prinsip dalam dialog antar agama ya, jangan salah. Ini luar biasa Al-Qur'an ini. Jadi jangan kita tertipu. Sekarang ada mereka propagandakan apa yang disebut dengan Abraham Accord. Abraham Accord itu adalah satu ikatan agama-agama Abraham, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Katanya sebagai tanda toleransi, sebagai inilah yang lalu kemudian melandasi adanya peace, prosperity, and tolerance. Ya, perdamaian, kemakmuran, dan toleransi. Padahal ini toleransi dan perdamaian yang semu. Kenapa? Karena mereka berangkat dari kebencian. Mereka berangkat dari kedengkian kepada Islam, kepada Al-Quran, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, maka itu kita jangan tertipu. Ya, ini proyek untuk memuluskan pengakuan Zionisme dan pengakuan Israel di negara-negara Islam, supaya kita mengakui eksistensi mereka. Nah, maka itulah di sini kita mesti berdakwah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mari kita lihat ya berikutnya. Ya, mari kita lihat cara Al-Quran mendakwahkan Islam ini kepada mereka. Ya, nah, cara yang kedua, kalau tadi menegakkan dalil, hujjah tentang kebenaran Nabi Muhammad, yang kedua adalah Al-Quran ini menegaskan bahwasanya dakwahnya Nabi Muhammad itu sesuai ya dan selaras dengan prinsip-prinsip agama yang didakwahkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ya, dalilnya apa? Dalam surah Asy-Syura ayat 13 ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi min rusulihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Subhanallah. Ini luar biasa. Disebutkan dalam surat Asy-Syura 13 ini, Allah telah mensyariatkan untuk kamu, untuk kalian,
yaitu suatu agama. Agama itu adalah sesuatu apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Lihat, Nabi Nuh. Walaupun Islam itu sudah mulai dari zaman Nabi Adam, lalu Nabi Idris, lalu Nabi Nuh, dan seterusnya. Tapi ini mulai syiar Islam itu nampak setelah ada makmurnya dunia ini. Manusia ini begitu luar biasa, perkembangan itu sejak zaman Nabi Nuh. Dan ini disebarluaskan oleh Nabi Nuh. Makanya disebutkan pertama adalah Nabi Nuh. Ini 5 Rasul Ulul Azmi disebutkan dalam ayat ini. Ya, makanya disebutkan pertama adalah agama Islam itu adalah yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Yang kedua, yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Coba, ini ungkapan luar biasa. Jadi Nabi yang datang di akhir zaman, yang terakhir, itu disebutkan justru di awal, setelah Nabi Nuh. Bukan berdasarkan urutan, tapi berdasarkan kemuliaan. Dan untuk menegaskan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah betul-betul murni, sesuai, ya, sejalan, dan betul-betul plak isinya tauhidnya itu seperti yang sudah diwahyukan, diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. An aqimuddin, tegakkan agama ini, tauhid ini tegakkan. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah. Ya, jangan kalian berselisih dalam prinsip tauhid ini. Allahu Akbar. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini cara Al-Quran mendakwahi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, oleh sebab itu, cara yang ketiga bagaimana, Pak Ustadz? Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, ya, memberikan apa? Targhib. Ya, memberikan targhib, ya. Targhib kepada Bani Israel, kepada Yahudi, untuk mengikuti Nabi Muhammad, ya, dengan cara apa? Yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Nah, gitu ya. Untuk dengan cara-cara yang hikmah, subhanallah. Ya, sahabat semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita ini menjaga, ya, cara kita berdakwah. Ya, cara kita berdakwah ini nggak boleh sembarangan. Ya, itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 64. Ya, memberikan apa? Targhib, ya, kabar gembira, kegembiraan. Jadi dakwah itu harus gembira. Untuk mengikuti Nabi Muhammad itu dengan cara yang hikmah dan mau'izah hasanah. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, kita lihat di sini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, disebutkan kepada Bani Israel ini, ya, itu tentang perintah untuk mengikuti agama Nabi Muhammad dengan uslub, cara yang hikmah dan mau'izah hasanah. Yaitu apa? Surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Kalimatin sawa imbainakum wa bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ini perhatikan. Ini kaidah dalam menyeru, ya, berdakwah sekaligus dialog dengan ahli kitab. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kalimatin sawa. Ya, titik temu. Apa titik temu kami dengan kalian? Bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Satu, kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, wala nusyrika bi syai'a, tidak syirik kepada Allah. Satu, enggak boleh menduakan Allah, menigakan Allah, mengempatkan Allah, dan seterusnya, ya, dengan satu apapun makhluknya. Syirik itu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ini luar biasa ini. Setelah Allah dalam ayat ini menyebutkan kaidah berdakwah, berdialog dengan kitab, mengajak mereka kepada Islam itu dengan tidak berbuat syirik, ya, menduakan Allah secara fisik, secara materi. Yang kedua adalah bentuk syirik itu adalah bukan syirik fisik, jasad,
ya, bentuk sesembahannya 1 2 3, tidak. Tapi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Jangan sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain itu sebagai Tuhan yang posisinya sama dengan Allah. Artinya apa? Kita tidak menyembah selain Allah, tapi kita mematuhi, mentaati, ya, pemuka-pemuka agama. Sebagaimana kita mentaati Allah, itu adalah perbuatan syirik. Ya, itu yang dilakukan oleh Yahudi. Itu yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ya, sebagaimana disebutkan juga dalam surah At-Taubah, itu nanti disebutkan. La yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ya, ini untuk ayat yang dakwah. Nah, kalau ya, di dalam surat At-Taubah itu apa? La tattakhidhu ba'dakum wal masih ibn Maryam. Ya. Ar-ruhban, ya, ar-ruhban. Mereka tidak boleh menjadikan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, ahli kitab itu tidaklah diperintahkan untuk apa? Menjadikan pemuka agama mereka itu setara, sepadan dengan Tuhan. Ya, dan tidak boleh menjadikan juga Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara berdakwah. Dengan bahasa yang lembut tapi tegas. Lembut, ramah, santun tapi ada ketegasan prinsip. La na'budu illallah, artinya tauhid. La nusyrika bi, tidak boleh syirik. La yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ya, jangan menjadikan sebagian di antara kita dengan yang lain itu menjadikan sepadan, setara dengan Tuhan. Nah, menjadikan seperti yang dilakukan oleh ahbar, ya, dan rahib-rahib atau rabi-rabi mereka. Nah, ini prinsip dalam berdakwah kepada ahli kitab. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi annam. Kalau mereka enggan, mereka menolak, oke. Ada garis batas yang memisahkan kita, oke, nggak apa-apa. Kita boleh bekerja sama, tapi tidak boleh bekerja sama dalam masalah akidah nih. Nah, jangan campur aduk akidah. Jangan sinkretisme. Ishadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah umat Islam. Umat yang berserah diri, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Ini prinsip dasar agama Islam. Jadi, enggak apa ya, dakwah Islam itu tidak samar-samar. Ya, tidak samar-samar. Dakwah Islam itu tidak malu-malu. Dakwah Islam itu tidak kemenyek lah kata orang Jawa, ya. Dakwah Islam itu tidak kemayu, ya, tapi santun sekaligus tegas dalam prinsip. Subhanallah. Yang keempat adalah indzaruhum bil uqubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka tentang siksa, konsekuensi siksa baik di dunia maupun di akhirat apabila mereka tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya apa? Surah An-Nisa ayat 40. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 47, ya, An-Nisa ayat 47, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sam wa kana amrullahi maf'ula innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Ya, sahabat-sahabat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini sudah jelas sekali bagaimana ancaman yang Allah berikan. Peringatan keras dari Allah. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum ini, berimanlah kamu semua kepada kitab yang kami turunkan terakhir ini. Ya, musaddiqan lima ma'akum. Ya, yang membenarkan isi kitab yang ada bersama kalian itu. Ya. Kemudian Allah mengancam, min qabli an natmisa, hati-hati. Ayo cepat beriman. Sebelum kami akan apa? Disebutkan dalam tafsirnya di sini. Surah An-Nisa ayat 47 itu, ya.
berapa tadi? Ya 47 48. Sebelum kami an-natmisa. Apa itu toms? Toms di situ artinya sebelum kami menghapus, ya, menghilangkan ma fil wujuhi minal hawas an-natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha, dan kami jadikan wajah-wajah kalian itu, ya, jadi diputar ke belakang. Nah, itu. Jadi wajah kamu akan kami hapus min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Lalu kemudian kami balikkan mukamu ke belakang. Ini bahasa kiasan, bahasa metafora Al-Quran sangat kuat sekali. Artinya apa? Kamu nggak akan punya harga diri dan tidak punya lagi kemuliaan. Ya, wajah ini kan simbol kemuliaan. Ya, muka, wajah, kepala itu. Apalagi kalau sampai dibalikkan arah wajahnya ke belakang, ya, mukanya udah dihapus, dihilangin, kemudian dibalikkan, diputar, istilahnya dipelintir oleh Allah, ya, fanaruddah, dipelintir ke belakang, ala adbariyah, membelakangi, ya, mestinya kepala, wajah menghadap ke depan, jadi ke belakang, nauzubillah min zalik, ya, au nal'anahum, ya, au natrudahum min rahmatillah, atau kami laknat mereka sebagaimana dahulu kami telah melaknat siapa? Ashabas sabt. Ya, pengikut, ya, Bani Israel yang mengikuti Nabi Daud dilaknat oleh Allah karena mereka pada hari Sabtu yang mestinya mereka itu beribadah tetapi mereka bekerja mencari dunia. Itu disebutkan dalam surah apa? Surah Al-A'raf, ya. Subhanallah. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa. Itu ashabus sabat, ya, orang-orang yang mencari ikan, mencari nafkah pada hari Sabat, hari Sabtu, yang mestinya mereka fokus untuk beribadah kepada Allah. Itu sebagai ujian, ya. Ini ancamannya. Bahkan Allah mengancam, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, baru akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, ya. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Faqad iftara itsman azima. Ya, yang tidak akan termaafkan. Yang kelima, ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara Al-Qur'an mendakwahi mereka itu bagaimana? Dengan memberitahukan mereka, i'lamuhum. Ya. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan bagaimana, ya, memberitahukan bahwasanya, ya, mereka ini, ya, berbeda atau menyelisihi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu sebabnya adalah kedengkian dan hasad, berbuat zalim dan berbuat dengki. Ini, jadi ini cara Al-Quran. Jadi supaya mereka itu menerima dakwah Islam ini disebutkan, dikuak, dibongkar motif mereka menolak itu apa sih? Ya. Oh, ternyata adalah perbuatan zalim dan perbuatan dengki. Maka kalau mau menerima ajaran Islam ini yang dibawa oleh Muhammad, bersihkan hati kalian. Wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, bersihkan hati kalian dari noda al-baghi dan hasad. Ya, ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190 ayat 19, ya, sampai 20. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Ayat 19 mengatakan sungguhnya agama satu-satu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Ya. Dan tidaklah wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah berselisih ahli kitab, ya, dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam yang benar satu-satunya dari Allah itu, illa, kecuali mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, setelah datang, ya, ilmu kepada mereka, ya, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm
baghyan bainahum. Ya, tapi mereka lakukan itu apa? Mereka menolak, mereka berselisih, menyelisihi. Ya, padahal ilmu yang benar itu sudah sampai kepada mereka. Tapi karena sebab baghyan bainahum, disebabkan mereka itu hasad, ya, benci, dengki, ya, maka Allah menutup hati mereka. Ya, di sini disebutkan, ya, fala wa makhtalafa al-yahud wan nasara fi dinihim waftaraqu syi'an wa ahzaban illa min ba'di ma qamat alaihimul hujjah bima ja'ahum minal ilm hasadan wa hirsan ala dunya. Ini terjemah tafsiriyah dari kata baghyan bainahum. Jadi kenapa? Karena dengki dan tamak kepada dunia. Ya, mereka nggak mau mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Muhammad ini. Padahal itu satu-satunya dari Allah. Itu yang sudah diberikan cap stempel, ya, orisinalitasnya, ya, stempel validitasnya, stempel keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah disempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Itu mereka tolak setelah datang ilmu. Setelah ilmu itu sampai kepada mereka. Nah, artinya apa? Kadang-kadang dalam diri manusia ini, ilmu itu nggak nempel, ya, tidak meresap dalam hati dan jiwa kita kalau ada hasad dalam diri kita. Kalau ada rasa tamak dalam diri kita, ilmu itu nggak bakal nempel. Ya, menolak kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Menolak ayat-ayat Allah yang dibawa oleh seorang Rasul. Kenapa? Karena ada perasaan dengki dan tamak kepada dunia. Merasa kalau ada orang lain, ya, bawa ajaran yang benar, ya, lalu mendapatkan pengikut yang banyak, lalu kemudian merasa kita ini kehilangan dunia kita, kehilangan mata pencaharian kita. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi ahli kitab. Oh, kita nggak bisa lagi memonopoli kebenaran, kita nggak bisa lagi mempengaruhi manusia di dunia ini, kita nggak bisa lagi jadi influencer hebat di dunia ini, ya kan? Nah, kalau ada orang bawa ayat-ayat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa lagi menipu, memperbudak manusia ini, ya, mengajak mereka kepada jalan setan. Kita nggak bisa lagi nih kalau datang yang ini nih. Nah, Muhammad bawa Al-Quran ini. Nah, itu dendam, dengki, dan tamak kepada dunia. Maka siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, oleh sebab itu diingatkan dalam ayat 20, fa in hajuka. Kalau mereka mendebatmu, ya Rasulullah, ya, faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Aku menghadapkan wajahku, orientasiku hanya untuk meraih ridha Allah. Dan hanya aku menghadapkan wajahku kepada orang-orang yang mengikuti aku. Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum. Katakan kepada mereka yang mendapatkan kitab dan orang-orang ummi, aslamtum, apakah kalian mau masuk Islam? Ya, mengikuti, ya, secara ikhlas agama Allah ini. Ya, fa in aslamu, jika mereka mau masuk Islam, menerima kebenaran, faqad ihtadaw, mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, sebaliknya kalau mereka berpaling dari petunjuk Islam, fa innama 'alaikal balagh, engkau tidak boleh memaksa mereka, engkau hanya bertugas, berkewajiban menyampaikan Islam ini kepada mereka. Wallahu basirun bil ibad. Subhanallah. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, cara Al-Qur'an berdakwah kepada ahli kitab, kepada Yahudi terutama adalah, ya, dengan apa? Dengan menyatakan kepada mereka, ya, mengabarkan, memberitakan kepada mereka bahwasanya, ya, Al-Qur'an ini datang untuk menceritakan, ya, untuk meluruskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Itu disebutkan di dalam surah An-Naml, ya, ayat 76 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, surah An-Naml ayat 76 sampai 79. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin.
Subhanallah. Ayatnya luar biasa. Ya, surah An-Naml ayat 76 sampai 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Al-Qur'an ini, inna hadzal Qur'an, subhanallah, indah sekali bahasa Al-Qur'an. Ini datang untuk mengisahkan kepada yaqussu ala bani, mengisahkan kepada Bani Israel, ya, aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Ya. Disebutkan di situ, ya, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun, ya. Mengisahkan kepada Bani Israel, ya, mayoritas, ya, perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Nah itu, ya, ayat 76. Dan sekaligus juga menyingkap, ya, inhirafatihim, penyimpangan-penyimpangan mereka. Ya. So apa? Al-Quran ini innahu lahudan wa rahmah lil mu'minin. Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Sungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu telah menghukumi di antara manusia, telah menetapkan di antara mereka, baik yang mukmin maupun yang kafir pada hari kiamat itu dengan hukumnya yang adil. Wahwal azizul hakim, ya. Hukum yang adil itu yang bagaimana? Hukum yang adil itu ketika Allah memberikan rahmat kepada orang beriman dan memberikan azab kepada orang kafir. Itulah hukum yang adil. Wahwal azizul hakim, wahwal azizul alim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengetahuan. Fatawakkal ala Allah. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bertawakal. Bertawakallah wahai Muhammad hanya kepada Allah. Sungguhnya engkau betul-betul berada di atas kebenaran yang nyata. Oh subhanallah. Berada di dalam kebenaran itu biasa. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat redaksi ala. Engkau berada di atas. Artinya apa? Seolah-olah kebenaran ini satu tempat. Ya. Dan Nabi diletakkan oleh Allah berada di atas tempat itu. Jadi nempel. Bukan hanya berada di dalam. Kalau di dalam, kebenaran itu di sekeliling kita. Kebenaran itu berada di luar kita. Tapi kalau engkau berada di atas kebenaran, berarti ya engkau masuk berada di dalam kebenaran itu sudah otomatis. Tapi engkau menetapi kebenaran itu. Ya. Bukan hanya kebenaran, tapi juga al-mubin yang betul-betul nyata. Subhanallah. Inilah cara Al-Quran meneguhkan hati Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka berdakwah kepada Bani Israel. Terakhir, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah di dalam Al-Quran itu mendakwahi, ya, mereka Bani Israel ini dengan cara bagaimana? Dengan cara menegakkan hujjah, ya, menegakkan hujjah, bukti-bukti yang valid. Dengan cara apa? Mencari saksi atau mendatangkan saksi dari diri mereka sendiri. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah benar. Ya, dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surat Yunus ayat 94. Allah taala berfirman, "Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Subhanallah. Nah, ini, ya, luar biasa. Hujjah Al-Quran. Ya. Jadi mengambil beristishhad, mengambil saksi dari kalangan mereka sendiri. Wa syahida syahidum min ahliha. Nah, itu kan kisah Nabi Yusuf, ya. Jadi kebenaran itu akan lebih kuat, lebih tegak, dan lebih betul-betul, ya, membungkam lawan kita apabila itu kebenaran itu disaksikan oleh mereka sendiri, ya, bukan oleh kita. Nah, inilah yang diminta oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik. Ayat 94. Mari kita lihat. Apabila kamu wahai Muhammad berada dalam keraguan, mimma anzalna ilaik, dari apa yang telah kami wahyukan, kami turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab, membaca Taurat, Injil sebelum kamu. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Ya. Ini perintah bertanya ini bukan berarti Nabi disuruh mengambil riwayat cerita-cerita Israiliyat. No.
Karena riwayat Isra itu ada yang dipalsukan, ada yang mereka sengaja untuk menyesatkan umat Islam. Ya, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nabi mengatakan kepada umat Islam, jangan kamu membenarkan 100% ucapan mereka dan jangan kamu mendustakan 100% ucapan Israiliyat itu. Ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir. Artinya apa? Bertanya itu untuk memverifikasi. Ya, bertanya kepada orang-orang yang jujur dari kalangan ahli kitab. Laqad ja'akal haqqu min rabbik. Sungguh telah datang kebenaran itu kepadamu dari Tuhanmu. Dan sekali-kali jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Allahu Akbar. Inilah cara Al-Quran berdakwah kepada Bani Israel. Untuk meluruskan keyakinan mereka, untuk menggiring mereka perlahan, ya, secara hikmah, secara santun, tetapi dengan prinsip-prinsip yang tegas. Agar Bani Israel ini kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Tauhid, ya, yang itulah jalan yang ditinggalkan, diwariskan oleh bapak-bapak mereka, Yakub, Ishak, dan Ibrahim alaihim afdalus salatu wassalam wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman dirahmati Allah. Ini episode yang kedua, insya Allah tunggu episode berikutnya yang ketiga, serial Bangkit dan Runtuhnya Israel dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.